Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Shadaqallahul azim. Sebelum kita lanjutkan, tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Like, comment, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa qarabatihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Islam dan nasionalisme. Apakah Islam sudah sejak awal diturunkannya risalah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memiliki ajaran yang kuat tentang kebangsaan, tentang sya'biyah, tentang qaumiyah, tentang qabiliyah, tentang kebangsaan secara umum, tentang nasionalisme, tentang nasionalitas? Jawabnya iya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang ayat ini turun diriwayatkan oleh Abu Hatim bahwa dalam peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal bin Rabah, untuk mengumandangkan azan dari atas Ka'bah. Beliau mentaati perintah Rasulullah, berkumandanglah azan pertama di atas Ka'bah. Tetapi di antara para sahabat ada yang berbisik-bisik, yatanajau ba'duhum ba'do. Bukankah dia budak berkulit hitam? Mengapa ia yang dipilih Rasulullah? Lalu pernyataan bisik-bisik itu muncul lagi. Tunggu saja saatnya Allah murka, maka Bilal akan digantikan dengan orang lain. Inilah alasan kenapa ayat Al-Hujurat ayat 13 ini yang saya boleh bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Jelas dari sebab turunnya ayat yang bisa kita lihat dari kitab Asbabun Nuzul Imam Suyuti, bahwa tidak ada diskriminasi rasial, tidak ada diskriminasi tribe, tidak ada diskriminasi etnik, tidak ada diskriminasi latar belakang culture, budaya. Saya akan lanjutkan bahwa tidak hanya ajaran fundamental Islam sejak awal turunnya yang melegitimasi konsep, teori, praktek hidup berdampingan dalam suasana kebangsaan, dalam suasana kesatuan, dalam suasana multikultur, karena menghargai multikulturalisme. Saya ingin contohkan. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pidato yang sangat panjang di dalam peristiwa Haji Wada. Kita tahu di dalam hadis Muslim, di dalam hadis hadis Bukhari dan di hadis Ahmad. Wa an Abi Nadirah qala حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم
في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا أسود على أحمر ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه wasallam. Dari Abu Nadirah telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah hari tasyrik. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, Rabb kalian satu dan ayah kalian satu, Nabi Adam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam non-Arab, dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikannya? Mereka menjawab, iya, benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 22.391. Tetapi saya ingin konsentrasi pada tema kita. Misalnya bagaimana Rasulullah mengatakan, wahai sekalian manusia. Maksudnya An-Nas di situ adalah kalian para pengikutku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini berasal dari satu Adam. Dari satu entiti kemanusiaan, Adam alaihissalam. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab. Tidak ada prioritas antara orang non-Arab atas orang Arab. Gitu juga jangan ada klaim keunggulan orang kulit merah atas kulit hitam. Atau sebaliknya, kulit hitam merasa memiliki privilege atas kulit merah. Tidak, kata Rasulullah. Yang memberikan hak privilege kepada kita hanya satu. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwalah nilai competitiveness kita dalam kehidupan ini. Takwa itu berarti karya-karya kesalehan. Baik kesalehan pribadi maupun kesalehan sosial. Jadi ini menandakan bahwa apa yang terjadi di masa jahiliyah, hamiyah qaumiyah, hamiyah jahiliyah, fanatisme asobiyah qaumiyah, fanatisme kesukuan yang berlebihan, sejak awal sudah ditentang oleh Islam. Itu juga yang kita lakukan di Republik ini. Sejak awal kita tidak mengenal superioritas suku, superioritas budaya, tapi kita sepakat untuk hidup berdampingan secara damai. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan hamiyah jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Fatah ayat 26. Shadaqallahul azim. Sahabat Madani, hamiyah jahiliyah atau kesombongan zaman jahiliyah yang telah menghancurkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan antar suku dan bangsa sebelum Islam hadir. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum mukmin untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang saling bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Sadaqallahul Azim. Di ayat di atas menyatakan Allah selalu mengingatkan kita bahwa nikmat Allah begitu besar yang telah diberikan kepada umat Islam, yaitu nikmat berupa agama yang telah disempurnakan, agama yang menyatukan semua perbedaan, agama yang menghapuskan segala bentuk kebencian, agama yang mengajak kepada persatuan dan kesatuan. Allah juga yang telah melembutkan hati antara orang-orang yang saling bermusuhan sebelum Islam. Lalu Allah juga yang telah mempersaudarakan mereka dalam satu akidah imaniyah Islamiyah. Sahabat Madani, saat itu kata Allah, orang-orang jahiliyah berada dalam situasi di mana mereka sudah benar-benar kritis berada di tepi jurang neraka karena saling membunuh, saling membenci, saling meniadakan, saling memusnahkan. Lalu Allah yang menyelamatkan mereka, Allah yang menyelamatkan orang-orang untuk tidak saling membunuh, untuk tidak saling membenci, dan merubahnya menjadi dalam suasana persaudaraan. Demikianlah Allah jelaskan tanda-tanda ayat ini agar kita semua berfikir bahwa segala bentuk perpecahan, segala bentuk kebencian antar kelompok, antar golongan, dan permusuhan yang didasarkan atas kebanggaan-kebanggaan dan suku bangsa, itu adalah perilaku-perilaku yang memang sejak Islam hadir di Mekah kemudian dilanjutkan di Madinah memang telah dihapus. Sahabat Madani, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.